Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memutuskan untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak non-aparatur sipil negara. Kebijakan itu diambil berdasarkan pertimbangan bahwa masih dibutuhkannya keberadaan tenaga kontrak tersebut. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah mulai November 2023 mendatang hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Dengan begitu tidak ada lagi tenaga kontrak atau pegawai non-aparatur sipil negara atau ASN lainnya. Namun begitu, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur pada Senin 13 Februari menegaskan pihaknya masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga kontrak. Sehingga keberadaan tenaga kontrak masih akan tetap dipertahankan sambil menunggu dan berharap adanya regulasi baru pemerintah pusat terkait pegawai non-ASN tersebut. Ditambah lagi, selama ini pengajuan kuota CPNS atau PPPK tidak pernah terpenuhi 100%, sehingga untuk memenuhi kekurangan pegawai yang ada dibutuhkan tenaga kontrak. Meski begitu, Haliki Nur menegaskan, dipertahankannya tenaga kontrak hanya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kita di daerah kita, khususnya Kotim, saya tidak bicara di kabupaten lain atau di Kalimantan, tapi di Kotim saja, itu tenaga kontrak itu masih dibutuhkan. Karena pengangkatan ASN maupun P3K ini ditentukan oleh pusat. Kotaknya itu pusat yang menentukan. Kita misalnya majukan 1.000, paling diizinkan maksimal itu separuh, kalau nggak sampai. Dan sementara faktanya real itu masih kita butuhkan. Makanya nanti kita sambil menunggu perkembangan, mudah-mudahan ada regulasi baru. Tetapi seandainya itu nanti sampai bulan November itu harus berakhir, saya tetap akan mempertimbangkan untuk melanjutkan kontrak yang kita butuhkan. Misalnya contoh, Usto membutuhkan bidan misalnya, dia kontrak. Kalau kita berhentikan itu, siapa yang melayani warga kita di sana? Maka kita akan membuat kebijakan apapun, saya akan tetap angkat itu supaya tetap pelayanan kesehatan tetap berjalan, termasuk pendidikan. Dan kecuali yang di kantor-kantor yang tenaganya bisa diganti ASN, ya itu tidak masalah. Tapi yang bersangkut dengan kepentingan pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa. Sepanjang belum bisa diangkat menjadi P3K atau ASN. Ya. Ditambahkan Haliki Nur, selama kebutuhan ASN di Kota Waringin Timur belum terpenuhi, maka keberadaan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan. Sebab peniadaan tenaga kontrak akan sangat berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional ke-27 Kabupaten Kota Waringin Timur, sebanyak 120 guru dari jenjang PAUD, SMP, SMA, SMK, dan SLB mengikuti workshop meningkatkan kompetensi melalui praktik, baik yang tercermin dalam platform Merdeka Mengajar PMM, Senin 13 Februari 2023. Dalam laporan yang disampaikan Ketua Panitia HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional ke-27 Kabupaten Kota Waringin Timur, Anjar Subiantoro, berharap agar kegiatan workshop ini akan menjadi awal yang baik bagi para guru semua dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik di sekolah nantinya. Anjar mengatakan, guru harus terus belajar dan berkarya sehingga akan lahir generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang telah dengan cepat mengubah dunia pembelajaran, pungkas Anjar Subiantoro. Tujuan kegiatan workshop atau pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru serta kepala sekolah melalui praktek baik yang tercermin dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kegiatan workshop
meningkatkan kompetensi melalui praktik baik yang tercermin dalam platform Merdeka Mengajar PGRI Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini adalah salah satu program kerja dari PGRI Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah untuk melalui praktik baik yang tercermin dalam platform Merdeka Mengajar. Salah satu narasumber, Asep Eri Supriyatna bersama tim teknis Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat memberikan materi kegiatan terdiri dari kebijakan tentang implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dan platform Merdeka Mengajar. Selain itu, praktek pembuatan baik menggunakan Canva, dokumen aksi nyata, pembuatan dokumen aksi nyata hingga rencana tindak lanjut dengan jumlah 40 JP. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen agar dunia pendidikan di daerah ini semakin maju sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak. Penegasan tersebut diungkapkan Ketua PGRI Kota Waringin Timur Suparmadi saat memberikan sambutan pada workshop bertajuk meningkatkan kompetensi melalui praktek baik yang tercermin dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM Senin 13 Februari 2023. Suparmadi menyatakan melalui workshop ini sebagai bentuk komitmen para guru di Kotim untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga apa yang dilakukan PGRI Kotim punya nilai dan manfaat agar dunia pendidikan semakin maju. Melalui kegiatan ini pula sebagai bukti bahwa PGRI juga mampu untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kompetensi para guru sehingga semakin mantap dan matang dalam menjalankan profesi sebagai tenaga pendidik dengan mempunyai keahlian secara khusus. Kami juga pas juga melalui momentum hari ulang tahun PGRI yang ke-77 ini dan juga hari guru yang ke-8, kami juga ingin berbuat untuk membuktikan bahwa PGRI juga bisa untuk melakukan dalam rangka bagaimana meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Kenapa? Karena kita berharap bahwa nanti guru-guru kita semakin mantap, semakin matang dalam rangka menjalankan tugas sebagai profesi sebagai seorang guru. Karena tugas guru cukup berat dalam rangka untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa, artinya punya strategi dan juga kemampuan tersendiri yang secara Guru itu, tanda Suparmadi, mempunyai tanggung jawab dalam mengambil langkah dan metode pembelajaran yang efektif bagi anak didik. Artinya, bagaimana agar pendidikan di negara ini semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, guru sebagai tauladan selalu terdepan dan pendorong serta membimbing bagi anak didiknya. Normansa, Hayat TV. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Susiawati, menegaskan tidak ada pemaksaan untuk penerapan atau implementasi platform Merdeka Mengajar. Artinya seluruh satuan pendidikan bebas memilih atau menggunakan dari 3 opsi kurikulum pendidikan saat ini. Hal ini dinyatakan PLT Kadis Pendidikan Kota Waringin Timur Susiawati di hadapan sekitar 120 guru dan kepala sekolah dari seluruh satuan pendidikan pada acara workshop platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda, Senin 13 Februari 2023. Susiawati menjelaskan ada 3 opsi atau pilihan kurikulum pendidikan dari Kementerian Pendidikan saat ini yang bebas diterapkan oleh masing-masing sekolah. Pertama, kurikulum K13, kedua kurikulum dengan penyederhanaan, dan yang ketiga kurikulum Merdeka Mengajar. Opsi kurikulum tersebut, ungkap Susiawati, mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 terkait pemantapan proses pembelajaran pada masa pemulihan. Masa pemulihan yang dimaksud tersebut adalah dalam rangka menghadapi permasalahan learning loss atau kehilangan waktu pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2021 terkait pemantapan
proses pembelajaran pada masa pemulihan itu ada 3 kurikulum yang dibolehkan dilaksanakan, ya, menghadapi yang namanya tadi learning loss. Jadi yang pertama kurikulum K13, yang kedua kurikulum K13 dengan penyederhanaan, baru kemudian yang ketiga kurikulum Merdeka. Susi menambahkan, opsi yang ditawarkan Kemendikbudristek RI merupakan upaya untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang merdeka belajar. Kurikulum Merdeka juga mengakomodasi kebutuhan satuan pendidikan dan fleksibilitasnya membuat satuan pendidikan lebih kreatif untuk memajukan satuan pendidikannya masing-masing. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambarnya bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Beralih ke informasi Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Waringin Barat bersama PT MSI Kobar menggelar kejuaraan tenis meja PWI Cup 1 yang berlangsung di Gor 9 Saudara, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan. Peran utama media massa atau pers saat ini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth atau pasca fakta dan pasca kebenaran. Pers merupakan arus utama yang diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme. Kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional terwujud. Pemerintah menetapkan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari dan diperingati setiap tahunnya di seluruh Indonesia yang diisi dengan berbagai macam kegiatan. Di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2023 melaksanakan berbagai macam kegiatan kemanusiaan dan lomba, di antaranya family gathering, anjang sana, dan memberikan tali asih kepada wartawan senior yang sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas. Selain itu, bertempat di Gedung Olahraga 9 Saudara, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, pada hari Minggu 12 Februari 2023, PWI Kota Waringin Barat
menggandeng Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Waringin Barat menggelar kejuaraan tenis meja PWI Kota Waringin Barat Cup pertama yang diikuti oleh puluhan atlet tenis meja sekota Waringin Barat, kategori ganda putra, tunggal A dan B. Pembukaan kejuaraan tenis meja dilakukan oleh asisten 1 Setda yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo, yang ditandai dengan pemukulan bola tenis meja bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Barat Bambang Suherman. Dalam sambutannya, Ketua PWI Kota Waringin Barat Syamsuddin Danuri mengatakan, selain ajang silaturahmi antar atlet yang ada di Kota Waringin Barat, kejuaraan yang baru pertama digelar ini juga untuk mencari bibit baru untuk menghadapi Porprov Kalteng di Sampit. Mengaturkan ucapan terima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kami dengan harapan kegiatan tenis meja yang kami laksanakan ini sebagai salah satu ajang silaturahmi antar atlet tenis meja sekaligus sebagai untuk mencari bibit-bibit atlet, apalagi kita menjelang Porprov barangkali dalam kesempatan PWI Cup kali ini ada bibit-bibit yang bisa diambil, bisa kita gunakan. Selain itu perlu saya sampaikan juga pada Bapak Asisten bahwa tenis meja juga merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional setiap 3 tahun sekali. Dan alhamdulillah pada Porwanas di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu kita mewakili provinsi PWI Provinsi Kalteng mampu meraih juara ketiga. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kota Waringin Barat, Syahrudin, mengucapkan terima kasih kepada PWI Kota Waringin Barat yang telah berkolaborasi dengan PTMSI Kota Waringin Barat, serta bersama-sama mencari bibit-bibit baru untuk mengikuti Porprov Kalteng di Sampit. Dengan adanya kejuaraan ini, kami selaku PTMSI Kobar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PWI yang mana dalam kejuaraan ini kita bisa berkolaborasi menjalin silaturahmi bersama demi untuk mencari bibit-bibit terutama dalam rangka kegiatan yang di depan tahun 2023 ini ada kejuaraan Porprov Kalimantan Tengah di Sampit. Mungkin dengan adanya kejuaraan ini nanti kedepannya lebih baik lagi dan semoga ini bukan hanya sekali, bisa dilanjutkan tahun-tahun yang akan datang. Turnamen kali ini juga sebagai upaya PWI Kota Waringin Barat berperan dalam meningkatkan olahraga tenis meja di Kota Waringin Barat. Kegiatan ini berlangsung 1 hari penuh dari mulai pagi sampai sore kemarin. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.